lokasi kebencanaan. Bang, ngapain sih? Telepon, aduh Po, darurat Po. Apa yang darurat? Kok susah banget ya mau telepon tapi nggak bisa nyambung. Darurat kenapa? Udah telepon ke 112 aja. Kan butuh pulsa Po. Kagak usah butuh pulsa, udah telepon 112 aja. Dia bebas pulsa kok. Lah bener. Bener. Coba. Mau telepon darurat apa dulu nih? 112. 112. Terus tinggal telepon aja. Tinggal telepon, nggak usah pakai pulsa. Wah, oh iya ya? Kok bisa gitu ya? Dibilangin gratis pula ya kan? Tinggal ngandelin sinyal doang. Oh bisa gitu memang? Nah, bingung kan? Ih. Bingung? Nah, kita panggilin aja dulu gestar. Emang punya teman? Punya dong, punya teman kita yang bisa ngejelasin tentang satu-satu. Ya udah deh, sebelum kita telepon lagi, mana temannya kita penasaran kan? Kita panggil nih teman kita gestar kita, agen call center 112. Tepuk tangan dulu dong. Mana dong penontonnya dong? Gak ada ya? Iya, terus. Apa kabar, Pak? Bang, yuk duduk yuk di rumah. Kita di Selasar di sini. Selasar kita selamat datang ya. Selamat datang Pok dan Abang di Selasar kita. Boleh kenalan dulu? Boleh kenalan dulu. Kenalan dulu, biar teman saya tahu. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, saya agen call center Jakarta Siaga 112. Widih. Kalau saya Stefani Caroline dari agent 112. Waduh. Bang Hendra dan saya bingung nih, namanya bagus banget Stefani Caroline. Jadi saya panggilnya Mpok Stepi. Tapi kalau di call center itu pakai nama asli langsung? Oh enggak dong. Enggak dong. Jadi nggak tahu ya. Oh, gitu. Tapi setidaknya Selender sekarang tahu salah satu dua orang wajah dari call center 112. Iya, soalnya mereka tuh secret dan disembunyikan. Betul. Betul sih. Nah, kalau boleh tahu ada nama samaran yang diambilnya dari mana? Atau ide sendiri aja? Ide sendiri aja sih kayaknya. Ide sendiri aja. Random ya. Tapi nggak mirip kan? Oh, ganti-ganti. Tapi nggak mirip dengan nama sendiri kan? Hendra jadi Henry gitu. Beda banget ya? Beda banget. Nah, kita pengen tahu nih Abang dan Empok sebenarnya call center 112 ini apa? Soalnya teman saya ini iya nggak benar. tahu. Jadi, Katanya bebas pulsa juga. katanya bebas pulsa. Kan harus dijelasin dulu. Ini tuh apa sih? Barang apa ini tuh? Barang. Barang nggak tuh? Apa Hendra? Ya, secara gampangnya mungkin ya call center Jakarta Siaga 112 ini pelayanan untuk masyarakat ketika masyarakat dalam keadaan emergensi seperti itu Kak. Jika misalnya masyarakat Jakarta ada dalam keadaan banjir atau butuh ambulan atau kebakaran seperti itu bisa telepon ke kami untuk minta bantuan untuk didatangkan petugas seperti itu. Jadi call center 112 ini di bawah siapa? Damkar, rumah sakit, kan semua berarti ya? Semua. Kita di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan BPBD DKI Jakarta. Kalau kayak gitu berarti nggak cuma banjir dong yang ditangani. Bisa banyak sih kayak evakuasi kucing, evakuasi kucing bisa. binatang liar. Tolong evakuasi teman saya nih. Mau kemana ini? Oh, biasa. Banyak di bagiannya sih kayak bisa DRT lapor ke 112. KDRT bisa. Terkadang ada kunci motor jatuh ke gorong-gorong. Banyak sih laporan masyarakat juga ke kita yang lucu-lucu sih. Yang dari mulai serius banget sampai yang unik. Yang paling unik kalau yang kemarin viral kan ada yang petugas damkar atau petugas apa yang ngerayain ulang tahun, itu bisa? Kayaknya kita nggak bisa. Kan itu nggak darurat. Kebetulan saya sepi banget buat tiap tahun. Itu kan darurat. Kita sepi banget nggak ada yang ngerayain. Iya benar. Kasian ya hidupnya ya. Iya Sedih betul. banget. Kan ini balik lagi ke harus darurat kondisinya. Darurat. Kalau cuma ngerayain ulang tahun tuh kayak nasib sendiri sih. Nasib sendiri. Pribadi deh. Banyakin temen aja sih kalau itu. Dia nggak punya teman. Harusnya banyakin di grup WA ya. Grup keluarga, RT, RW gitu ya. Oke, balik lagi nih ke call center. Berarti kan tadi KDRT bisa, terus evakuasi kucing bisa. Nah ini berarti banyak SKPD yang terlibat dong. Iya. Itu cara kerjanya gimana? Betul. Kan agen-agennya stay di telepon, tapi kok bisa ke polisi, ke damkar gitu. Kita itu kan mereka telepon ke kami,
nanti dari kita itu ada back office. Back office itu nanti yang koordinasi dengan SKPD terkaitnya. Wah. Jadi mereka Keren yang banget ya. koordinasi. Karena kami itu cuma terima telepon, setelah kami terima telepon nanti dari kita ke back office, dari back office nanti akan ke SKPD masing-masing. Kalau misalnya butuh ambulan, ya mereka akan koordinasi dengan pihak ambulan. Kalau misalnya ada kebakaran, nanti mereka koordinasi ke pihak damkar seperti itu. Jadi gini po, mereka tuh pusatnya orang dalam berarti po. Oh iya. Ini kan semua orang dalam punya ya. Damkar punya, polisi punya. Loker gitu. Kalau saya ditilang bisa mah ya? Oh nggak bisa, nggak bisa ya? Tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Kirain bisa. Ini inovasi sekeren ini itu punya siapa? Ya kita kali ya. Saham berarti ya? Keren dong, karena kan maksudnya sekilas yang kita tahu ya Bang ya, ternyata nggak semua daerah tuh punya 112. Betul. Berarti kan ini master inovasi ya yang keren banget. Gitu. Jadi punya Abang dan Empok adalah behind orang di balik. Ya udah punya Pemprov DKI Punya tentunya, Pemprov. ya kan. Untuk warga-warga Jakarta juga mempermudah mereka. Kebanyakan sih mempermudah banget ya kayak AGD ya. AGD itu banyak banget orang Jakarta yang kontrol karena kan mereka itu biasanya kontrol itu dalam sebulan bisa 2 sampai 4 kali. Itu membantu sekali karena mereka tidak akan mengeluarkan budget untuk ongkos mereka dari rumah ke rumah sakit, sebaliknya dari rumah sakit ke rumah seperti itu. Jadi benar-benar gratis gitu. Iya, semuanya dari mulai teleponnya ya kan sampai prosesnya berapa lama tuh biasanya? Kalau dari mereka telepon ke agent kurang lebih estimasi berapa sih Mbak? 2 menit lah ya. Kita Oh, bikin tiket menit, laporan. Cepet ya? Saya nelpon Abang 2 menit belum tentu Abang Iya. angkat ya kan? Sebetulnya sengaja nggak diangkat sih. 2 menit. Oh sengaja takut minjem duit Iya, soalnya. betul. Apalagi udah mulai lutut gini. Maaf nih Mbak. Maaf ya, kayaknya Iya, gajian gitu. bulan ini ya. Udah mulai. 2 menit prosesnya dan langsung di Langsung kita eskalasi ke SKPD yang bersangkutan. Keren banget ya. Berarti emang masyarakat harus tahu banget, bahkan di save ya. Oh, iya. Kalau sebenarnya 112-nya. Mudah Itu kok pun nomornya. kalau di handphone biasanya panggilan emergency itu udah ke 112 biasanya. oh secara Iya, otomatis otomatis. sudah memang settingannya 112. Kalau mungkin di Hollywood punya 911, Oh, ya benar, kan? benar. Kita punya 112 nih. Jadi kita kayaknya mengundang PH sinetron apa segala macam. Yuk kalau ada darurat teleponnya jangan 911 Benar, lagi, benar. 112 karena Jakarta udah punya. Tapi mungkin film-film juga harusnya diedukasi ya. Nah, Kalau itu darurat dia. 112 harusnya kayak gitu ya. Karena kalau nggak salah memang seluruh Indonesia udah mulai 112 ya semua ya. Iya kan? Tangerang juga udah punya. Tangerang, Bogor, Depok, terus Palembang, Surabaya, semua sih sudah mulai. Sudah mulai ya ke programnya. Ada berapa orang sih call center-nya tuh? Kan setiap orang yang nelpon ada ya. Jumlah warga Jakarta tuh udah berapa ya? Aduh, 10 juta, 12 juta. Saya belum. Kenapa sih Pokoknya pertanyaan ini? dari jutaan itu. Nggak dari kemarin kan saya cari dulu. Kalau ini kan kayak kelihatan jutaan mikir orang, dulu. jutaan orang nih, Po ya, yang nelpon tapi masih bisa keangkat kan berarti ya? Iya. Secara keseluruhan sih agent call center di kita ini ada sekitar 40 ya maksudnya. Sekitar 40-an ya. Tapi dibagi 3 shift. Jadi 24 jam kan harus ada terus. Oh, 24 jam. Jam 1 malam saya telepon Abang. Pasti ada yang angkat. Masa? Telepon call center ya, bukan telepon sengaja ya. Tolong ini. Telepon pribadi. Disahkan. Call center selalu standby artinya ya. 24 jam 24 jam tanpa pulsa. tanpa pulsa. Berarti Apalagi. free, Itu yang pelayanannya penting. juga free. Free. Nyelamatin kucing. Ya, tembus kucing. Yang penting punya handphone. Oh iya bener sih. Gak pakai kartu juga handphonenya bisa telepon. Gak pakai kartu. Iya. Nah, ini penting Karena banget. kan kalau misalnya ada juga kan kalau yang terjebak di lift kan itu nggak ada sinyal kan, itu kita bisa tuh. Itu gimana caranya ya? Gak ada sinyal tapi bisa 112 ya? Sistemnya gimana ya? Kan namanya juga emergency. Emergency. Tapi sekeren itu berarti keren. Luar biasa. Oke Bang, kayaknya kita harus ke Iya bener, kita punya segmen yang menarik. Terlalu nyaman kita dengan Betul. Kita punya segmen Kota Kepo ya. Kota Kepo. Saya ikutan kepo. Jadi kita punya teman satu lagi buat diajak kenalan nih, Po. Teman.
lagi. Iya dong. Gestar Kayaknya kita lagi. betul Gestar dong. Jadi lagi. kita perlu panggil. Oke. Kita panggil bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Adira Jasa. Ayo. Wow. Aduh. Udah jangan dulu status, tenang, sabar. Harus statue. Ya tuh. Kayaknya dia lebih tinggi dia sih. Iya, Dadah bener. dulu. Dadah. Oke, dadah dulu ke Seledars. Nah. Thank you Adira. Jadi kita punya Bye. maskot Adira. Ada Jadi apa ini, Bang? gestar kita ini Oke. akan memilih. Ini ada beberapa ya, sedotan ya, tapi bukan door prize. Maaf nih. Kirain ujung-ujungnya tirain nomor. Iya, Tirain bener. nomor. Jadi, duduk aja mungkin ya. Iya, oke, duduk aja boleh. yuk, duduk. Nih di sini tinggal ngacak-ngacak. Ada pertanyaan yang perlu dijawab. Dari siapa dulu mungkin? Dapat hadiah nggak nih kalau jawab? Sebetulnya tinggal diambil aja sih siapa. Tahu-tahu properti hilang ya. Tahu-tahu properti hilang. Ayo kita mulai ya. Oke, dari Mbak Mpok Carolina dulu aja deh. deh. Mpok dulu. Mpok Stevi dulu. Ikut deg-degan. Wah. Selamat. Iya benar-benar. Kulkas sudah ada Dapat. magic. Apa ya? Altis atau apa ya? Pertanyaannya, siapa yang baca nih aku? Boleh deh. Boleh langsung aja deh. Apa kamu pernah jawab telepon sambil lari-lari karena kantor ikut kebanjiran? Emang lagi lari? Ya, tapi pernah gak gitu lagi nelpon tapi ternyata itu lagi gempa juga. Iya kan? Pernah. Iya. Nah, itu gimana itu? Kalau misalnya lagi gempa nih misalnya, Halo. kita harus tetap tenang. Oh, Kalau misalnya kita panik, nanti yang ngomong juga panik dong. Ikutan panik. Kan kita nggak mungkin ninggalin teleponnya. betul. Jadi harus tetap slay gitu ya. Harus slay. Oh, iya. Karena kalau gempa itu, walaupun lagi gempa kita harus tetap tenang. Setelah gempa baru kita keluar dari lokasi. Tapi teleponnya tetap dilayani artinya. Tetap dong. Oh, Harus kirain dalam ditinggal, kondisi bye. apapun kita harus standby. Yang nelpon gempa juga. Wah, ini lagi gempa. Sama. Sama saya juga gempa. Kita lari. Sebelumnya saya juga gempa ya. Oke. Oh, kan kalau kebanjiran enggak, kalau gempa. Oh, Ya. iya sih. Keren sih. Bener. Kalau saya sih kayak tinggal aja deh. Untung Agni bukan saya. Next. Abang. Hendra. Kita coba. Coba Bang. Nah, Apakah pertanyaan? jadi pemasaran. Oh, penasaran. 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 Apa ini? Berapa banyak panggilan prank yang kamu jawab sambil nahan sabar adalah koalisi hidup? Oh, iya. Ya memang telepon iseng prank ini banyak banget di layanan kita karena itu tadi gratis kan. Betul. Jadi banyak anak-anak, banyak orang iseng yang ikut masuk ke kita. Jadi ya mohon untuk warga DKI jadi bisa jangan iseng lah telepon ke layanan karena ini layanan emergensi. Jadi sebaiknya ya kalau memang keadaan emergensi baru telepon ke kita seperti itu. Tapi seaneh-anehnya mereka ngeprank tuh ngapain sih? Apa diangkat, diem atau gimana sih? Iya, ada yang diem, ada yang cuma ngomel-ngomel, anak kecil. Ada saya pernah Oh, iya. di telepon, lalu kayaknya telepon itu dideketin sama TV atau radio gitu. Suaranya Iseng dari banget ya. Tapi pernah nggak? Iseng. Iseng call center, ini call center. Serius? Jadi kalau misalnya kita lagi terima dia juga sama. Jadi teman kita juga lagi saling bilang, lu kok ada suara lo sih di situ? Suara kamu di situ gitu. Tapi apa yang dilakukan sama agen-agen ini kan berarti harus Ya, ada sabarnya SOP-nya. luas banget. Ya, samudra. Itu gimana cara Ya ngadepinnya? kalau bisa diajak bicara kita edukasi. Oh. Tapi kalau tidak bisa diajak bicara ya udah kita close greeting aja. Iya. Jadi sempat-sempatnya justru memberikan edukasi di saat Iya. di prank. Tolong ya Bapak Ibu yang punya anak-anaknya pegang handphone ya. Diawasi satu-satu-duanya. Dilihat ya story call-nya ya. Oh, ini Iya, kan kalau udah 112. 112 terus kayaknya harus Iya, dipertanyakan nih. Berarti Iya, darurat jangan anaknya sampai nih. dibikin untuk iseng-iseng gitu. Takut nanti juga diblokir nomornya ya. Iya, betul. Suatu saat butuh emergensi Oh. bisa menghubungi kita nantinya. Oh, betul. Ada kebijakan untuk memblokiran itu kalau Iya. nomor tersebut berarti terrekord ya sama Terekord, sistem. semua terekord. Ya. Oh, betul. Penting berarti ya. Jangan iseng karena takutnya terblokir. Sekalinya darurat Susah. nanti keblokir jadinya. Lanjut lagi. Lanjut Masih lagi. penasaran karena di sini masih ada 270 telepon apa namanya? Wow, Lanjut. sampai lebaran dong. Jadi deg-degan. Apalagi, ayo. Nanti ada drum ya. Yang menang siapa yang ke satu? Oh, bukan. Arisan. Kalau kamu dikasih opsi
dapat libur seminggu Atau yang pakai cerewet deh. anti cerewet, kamu pilih yang mana? Ayo. Kalau dikasih Libur seminggu, libur apa lepas seminggu, dari penelpon cerewet? Apa lepas dari penelpon cerewet? Sebenarnya sih bingung nih kalau Seminggu butuh pengen ya. libur seminggu, tapi kalau nggak terima headset yang cerewet juga bingung ya, karena udah menyatu. Udah menyatu. Jadi harus terima aja. Kalau libur terlalu lama juga kitanya jadi bingung. Kalau jadi kayak misalnya kadang tuh libur tuh kalau lagi liburnya banyak gitu kita tuh kalau udah 3 hari libur terus tiba-tiba cuma telepon lagi kayak ngeblank gitu. Betul. Apa ya gitu. Dan emang kalau misalnya kita terlalu lama libur juga kadang-kadang kita ketinggalan info. Ya kan? Misalnya ada info apa gitu, kitanya jadi kayak aduh apaan nih? Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi soal cerewet, ada secerewet apa sih penelpon itu yang telepon ke agen call center? Wow. Banyak sih ya. Kadang-kadang gini loh, mereka baru telepon, kita baru nanganin, mereka udah telepon lagi. Dia pikir kita bisa langsung terbang gitu kan, menjangkau mereka gitu. Gitu langsung datang ya. Kan semuanya kan butuh proses. Butuh proses. Gitu. Kadang-kadang mereka tuh suka nggak sabar sih. Kan semuanya tuh ada prosesnya dari mereka telepon ke agent, dari agent ke back office, dari back office ke SKPD. Kadang-kadang juga kayak pelayanan ambulans nih. Misalnya ada kecelakaan atau dia orang tuanya emergency gitu kan, butuh ambulan banget dengan kondisi penurunan kesadaran gitu. Kita kan juga butuh proses, di jalan itu macet, terus kadang-kadang juga aksesnya mungkin sulit gitu. Banyak faktor-faktor. Banyak faktor-faktor di jalan yang terkadang tuh warga-warga ini, penelpon ini nggak tahu gitu. Ya mungkin karena ketidaktahuan itu. Pengennya kan telepon, halo dapet sering. Langsung ya. Padahal butuh proses. Terus untuk sampai ke lokasi itu kan butuh proses. Di satu sisi memang kita mengerti ya, ada emergency telepon gitu. Tapi kadang juga saat menanyakan alamat, identitas itu penelpon langsung cerewet gitu langsung. Masa nggak tahu sih rumah saya? Ya nggak tahu. Mas cepet dong mas, hanya habis putus nih mas. Masa nggak tahu? Nggak ngerti ya kalau misalnya kita alamatnya di mana ya gitu. Jangkar kayak misalnya kebakaran, Mbak kebakaran di sini. Misalnya dia cuma nyebutin kelurahan atau kecamatan. Oke, jadi pastikan kalau Bapak Ibu selener semua mau telepon ke agen call center itu datanya harus lengkap dan jelas. Betul. Karena itu membantu juga ya. Kan nggak bisa langsung telepon, oh saya tahu alamat ibu. Bapak ibu di sini nih. Saya tahu masalah ibu. Nah, gak usah bicara, saya langsung kirim. Saya kasih solusi yang Udah kayak iklan yang lain ya. Udah kayak iklan yang Lanjut ya satu lagi Bang Hendra. lanjut. Masih penasaran nih versi Bang Hendra. Zeng. Apa ini? Pernah nggak kami pengen jawab? Kami nggak bisa kirim perahu tapi bisa kirim doa. Waduh. Yang ada. Kami nggak bisa kasih yang di Mas, cepet bawah perahu nih, Mas. Doain aja ya. Bu, ini perahu karet ini lebih lanjut ya. Udah Bu, saya kirimin doa aja. Kamu langsung di blacklist. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Selain diomelin sama penelpon juga dapat SP kayaknya ya. Langsung siapa nih agentnya nih? Langsung ditarik. Berarti ini Bang, yang saya salut dari agen-agen ini, mereka juga selalu mengedepankan empati gitu loh. Jadi berusaha merasakan apa yang penelpon rasakan gitu ya, secerewetnya, Cerewet apapun, seprank apapun. Iya, mereka sabar loh. Betul, sabar. Kesabaran mereka tuh mungkin seperempatnya kesadaran saya. Iya, rasanya luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut. Masih penasaran. Lanjut. Masih ada. Karena pertanyaan unik-unik banget ini ya. Bisa begitu nih. Kirim doa. Kirim pulsa. Papa kirim pulsa kapan? Kirim doa nggak bisa, kirim dosa boleh. Aduh. Kalau lagi bad mood, suara kamu tetap ramah atau udah mirip GPS nyasar? Iya bener kan, call center kan bad mood ya ada. Iya. Mau bad mood, mau sedih, mau lagi patah hati, lagi pilu, kita harus tetap ramah. Karena itu adalah SOP ya. ada SOP-nya. Iya. Profesionalitasnya tetap Harus dijaga. profesional, walaupun kita sakit, walaupun kita lagi perasaannya nggak karuan, kita tetap harus senyum. Lagi diputusin, lagi di ghosting, tetap aja. Smiling voice. Nah, beban tagihan. Aduh, jadi ingat saya. Jadi tetap harus. Aduh. Jadi kita lagi pusing, udah duduk.
Assalamualaikum. Harus tetap smiling voice. Harus smiling voice. Smiling voice. Satu lagi deh. Satu Bang lagi. Hendra deh, satu lagi. Sebelum kita lanjut ke segmen Bang berikutnya. Hendra. Kira-kira pertanyaan. Aduh. Wah, kebaca tidak? Apa nih? Gimana rasanya jadi pahlawan nasional yang kerjanya cuma bisa bilang halo Jakarta Siaga 112, ada yang bisa dibantu. Bener ya? Ini kan pahlawan nasional juga kan? Iya, betul. Iya dong. Iya dong. Saya setuju sih. Betul, betul. Ya kita bersyukur aja sih bisa punya posisi ini, bisa membantu ya, bisa membantu masyarakat Jakarta seperti itu. Mudah-mudahan bisa meringankan lah masalah masyarakat. seperti itu. Apalagi kan secara personal mereka nggak tahu nih yang nolongin tuh yang jadi penghubung yang mana nih. Apalagi namanya samaran, orang yang nggak tahu yang mana. Benar, tapi benar. di balik suara halo Jakarta, ya mereka ini adalah penyelamat. Tapi ada gak yang balik telepon nih bilang terima kasih? Kalau saya mau terima kasih ke Mas siapa ya tadi ya? Karena Samaran ganti-ganti lupa nih. terima kasih. Oh Mas Rian, oh nggak ada Rian hari ini katanya. Kalau saya sudah ini enggak, belum ada. Belum ada sih. Tapi mendapatkan ucapan terima kasih dari penelpon itu seneng aja gitu. Seneng aja ya, Udah pernah seneng ya. gitu. Apalagi masalahnya terbantu dan terselesaikan. Iya, ketika kita dapat informasi selesai masalahnya, oh alhamdulillah seneng gitu. Ikut seneng aja. Udah cukup. Ikut happy. Ikut happy, kita ikut happy juga. Iya, kita juga ikut bangga punya teman-teman yang jadi pahlawan Betul, di betul, Jakarta. betul. Betul-betul pahlawan yang menyiagakan. Betul, 24 jam loh. 24 jam. Oke. Sudah Sudah. apa Kita- segmen kotak kepo Selena ini kita nyambung ke segmen berikutnya. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Sampai lupa. Sampai ketemu juga. Kita ke segmen 3. Masih penasaran. Masih penasaran, Kita masih kepo lanjut. banget bener. Karena emang kita terus kepo. Betul, betul. Harus kepo. Apa tuh? Siapa dulu? Mau halo. Enggak sih. Bang, ini saya tuh penasaran. Mereka kan 24 jam. Heeh. Kalau misalnya kayak gitu gak ada libur dong? Ada dong. Oh ada? Masa kita nggak libur? Oh iya, kirain ya kan. Berarti tetap ada yang jaga. Tetap ada yang Lebaran. Iya tuh, Lebaran, Natal gitu, Lebaran, Natal, tahun baru. itu biasanya kalau untuk hari-hari besar yang misalnya noni Hmm. atau yang muslim itu kita gantian. Oh. Mereka Lebaran, noni yang jaga, kita yang Natalan, muslim yang jaga. Oh, Gitu oke. sih. Masih inilah. Jadi artinya hari raya besar keagamaan pun mereka harus standby Standby. gitu dan ada. Iya. Karena Jadi ada- ruangan call center itu tidak pernah kosong. Betul. Iya. Karena darurat juga nggak ada tanggalnya ya. Berarti Nggak ada di kalender. Betul. Dan Tiap berarti jam mereka aja salah ada. satu para pekerja profesional yang kalau Lebaran dan hari raya keagamaan yang nggak libur. Betul, betul. Iya, tidak ada libur. Tapi ngomong-ngomong sehari itu bisa menerima berapa ribu penelpon? 1000. Keseluruhan. Keseluruhan. Keseluruhan bisa 1000-an. 2000, Enggak, 2000. Sehari. 2000 ya, tapi kalau untuk, Sehari. Sehari? orangnya, ya. Sehari itu? Keseluruhan ya. 00. 24 jam. 00 sampai 00. Oh iya sehari. Tapi kalau Tapi banyak banget loh. Kalau banyak prank call. kalau per orang dapat berapa penelpon? Khusus Mbak Step. 100-an lah. 100-an lah. 100-an. Nah. Kalau Tergantung saya- agentnya. Tergantung Kalau agent. misalnya agentnya banyak, kita paling 100. Kalau misalnya agentnya kayak cuma 4 gitu, kita bisa Iya, sampai 200 lah. 200. Tergantung Tapi aja. kebanyakan prank call sih. Masih banyak yang prank call. Oh, prank call tuh ya itu tadi ya, yang Iya, iseng yang tadi ya iseng. itu. Nah, itu sih lebih. Ada hari-hari khusus nggak sih penuh gitu? Weekend Yang lagi- gitu yang Pak, lagi rame gitu Betul. ya, iya benar. Weekend jamnya Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa Diprediksi kita ya. prediksi. atau malam minggu banyak banget yang prank nih. Oh iya, bisa Nah. jadi kan. Gabut nih. Mungkin malam kali ya. Yang Malam. shift cowok kayaknya. Oh kalau malam memang shiftnya, jadi jangan harap Kalau malam shift malam. itu biasanya perempuan. Kalau Oke. misalnya shift 2, shift 3 itu laki-laki. Oh, oke. Tapi maaf, ada nggak sih prank yang menjurus apa ya? Kayak kejahatan, pelecehan kan? Saya tuh pengalaman juga call center dulu Pok. Oh, Ya gitu, gitu. ada aja tuh kalau ke cewek tuh Banyak. banyak ya. Banyak. Iya, tapi kita senyumin aja. Ya, Senyum. betul. Di edukasi. Iya. Iya. Iya, maksudnya Betul. ini kita edukasi. Nggak boleh seperti itu, ini Betul. layanan darurat. Jangan iseng ya. Gitu. Digunakan sebagaimana mestinya. Iya. Ya, karena kan kita juga nggak boleh ngomelin. Iya. Iya. Padahal dalam hati udah gremet banget ya pasti. Ada lagi. Apalagi yang Ngomong-ngomong yang nggak enak gitu, itu ada banyak. Terus satu lagi, ada nggak sih penelepon yang dia khas?
Jadi kalau dulu kan kita pernah nih ada satu nama ini yang setiap hari tuh telepon Absen terus, lah ya, pranknya iya. tuh Idia Dulu terus. dulu ada ya. Bener kan? Sampai hafal ya, sampai hafal. Iya, Itu suaranya dia hafal gitu. suaranya hafal dan dia tuh cuma ngomel-ngomel aja. Sepanjang dia nelfon dia ngomel terus. Yang diomelin tuh apa? Ngomelin Iya, agen atau? ngomelin semua hal ya. iya. Segala macem pemerintahan, layanan, Oh, apa aja. Dan dia nanti dari nelfon nih misalnya oke. masuk ke saya nih, nanti bisa masuk ke teman saya gitu. Terus nanti dia berhenti, tapi dia telepon lagi gitu. Mungkin sampai kemarahannya mereda, dia merasa lega baru. Paling kita cuma diem aja udah. Dan satu nama itu ya. Itu doang. Terkenal, oh bapak ini, si bapak si ibu, si Anu. Nomornya juga kan udah terekam kan. Iya. Nomor ini udah tahu. Iya dia namanya. Tapi nggak punya pilihan. Tapi ini sekarang udah enggak ya? Iya, udah kan. Ganti nomor. Unsur rencana yang baru nih. Iya, berarti kan mereka udah tahu nomornya ini dan mau ngomongin apa aja tapi tetap diterima. Betul. Iya, seprofesional itu, iya. Salut betul. Tapi ada pengalaman terunik lah atau tersedia apa nih pas menerima telepon? Paling kalau tersedih misalnya ada yang minta ambulan emergency ya kan. Misalnya penurunan kesadaran gitu. Iya. Tibalah belum sampai rumah sakit biasanya udah nggak ada gitu. Oh. Itu sih kita kayaknya sedih gitu. Ikutan Nanti ya, dari ikut community sedih. manajernya bilang itu tadi pasiennya kamu nggak tertolong. Paling kita ya gitu. Kayak ngerasa diri kita tuh aduh padahal kita udah coba untuk sedemikian maksudnya lebih cepat gitu. Tapi memang kan kita nggak tahu kondisi di jalan seperti Iya. apa ya atau kondisi si pasien ini kayak gimana Kayak gitu. gimana, betul. Itu sih biasanya yang kita sedih. Jadi ikutan Karena sedih. iya betul. jadi kayak gitu. Ya udah sih paling itu doang ntar. Iya, pas lagi COVID itu seringnya Lagi Oh iya benar Iya, COVID. COVID betul. Penurunan kesadaran saturasi. Terus udah gitu apa kita juga yang ambulans untuk jenazah juga terbatas Iya, ya. Jadi Iya. Saking banyaknya. warga juga kita juga jadi bingung harus kayak gimana Iya. kalau kondisi yang kayak gitu sih. Terus rumah sakit juga penuh. Itu sih yang paling part tersedih. Iya. Sedangkan mereka harus tetap melayani angkat-angkat Betul. walaupun nggak tahu kondisi di lapangan. Kru rumah sakit juga nggak ada istilahnya ya. Iya, betul. Kalau Terbatas. COVID itu. Semuanya terbatas saat itu. Ngomongin COVID jadi ikut sedih. jadi ikut jadinya terbawa ya. sedihnya. Oke. Selain ini, selain call center apa 112 itu ada apa aja sih layanan kedaruratannya? 112, apakah ada aplikasi atau apa gitu? Oh iya, Biar aplikasi orang tahu. mungkin atau website. Saya sih kalau aplikasi Jaki ya. Jaki ya? Oh iya, sistem pelaporan itu ya. Sama Sampai Omni aplikasi. Channel, sama Omni Channel kan sekarang. Oh, Omni Channel ada. Untuk media sosial ya, itu bisa lapor ke Omni. Jangan dibahas sekarang, nanti mungkin next. Penasaran kan? Iya, next Penasaran. episode. Kita fokus ke ini aja. Ngomong-ngomong Bang dan Po, ini sebenarnya udah berapa lama sih menjalani peran sebagai agen call center ini? Kerja di agen. 112. Betul. Berapa kan? Lu Bang Hendra berapa? Kalau saya masuk itu 2021. 2021. 2021. 4 tahun menjalani. Pas COVID. Oh, pas COVID. Alumni. Alumni COVID. Jadi pas masuk udah lagi darurat-daruratnya tuh kondisi kita ya. 4 tahun. Kalau Kelompok? saya sih udah dari 2018. Di senior. Hitunglah berapa? Berarti 8 tahun ya, tahun ke-8. 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. 2018. Itu kita belum ada kelompok sih kalau gitu. Ini jadi terkita kemana nih? Tapi selama Ya udahlah, pokoknya tapi dari gini nih, 2018 tapi unik nih. pokoknya. Selama itu nih, Po nih, selama itu pernah nggak angkat telepon keluarga atau saudara jadi call center 112? Maaf Pak Ibu. jadi kayaknya greeting. kenal nih, gini kayaknya sih kenal. Belum ya, saking terbawanya gitu. Ke bawah mimpi itu kan? Pekerjaan yang terbawa Call sampai center. mimpi. Enggak sih. Enggak ada ya. Tapi suka dukanya menjalankan peran ini? Suka dukanya. Suka Ya sukanya paling gitu ya bisa membantu sih. Iya, dukanya ya paling kalau ada pasien-pasien yang seperti itulah nggak apa-apa. Sama biasanya tuh kayak prank call yang suka bohong ya. Jadi kayak misalnya Ada dia ya? lapor, dia lapor tuh kayak bener gitu. Ternyata pas Kebakaran Iya. loh. Iya. Saya pernah 2 kali juga Iya, dapat ternyata laporan tuh laporannya tuh palsu. bohong gitu loh. Kayak jangan dimain-mainin lah. Maksudnya ini kan serius ya. Karena kalau misalnya kita dapat laporannya juga palsu, kan kita juga nanti yang kena. Iya. Betul. Tanggung jawab juga. Iya. Tanggung jawab itu sih. Jadi begitu Seleners. Jadi kalau gunain 112 itu kedaruratan saja. Emergency. Jangan sampai prank. Jangan sampai- Kalau jangan- nanya edukasi boleh mungkin ya. Wah, ini gimana caranya?
Gitu. Ada pesan buat Seleners buat menghubungi 112? Pesan terakhir. Seperti itu ya, gunakan layanan ini dengan sebijak mungkin. Ketika keadaan emergensi, ya baru telepon ke kami gitu. Jangan untuk prank call atau iseng-iseng telepon saja ke kita gitu. Seperti itu. Mbak Sep? Ya pokoknya itu aja sih, jangan iseng deh, gunakan sebaik mungkin karena sebenarnya layanan ini tuh benar-benar membantu masyarakat banget dalam segala aspek ya. Karena layanannya tuh benar-benar dibutuhkan dan menurut saya juga masih banyak keluarga yang belum tahu 112 itu apa. Mereka kadang-kadang masih suka bertanya, ini layanan apa ya 112 gitu. Kayaknya kita harus lebih mengedukasi lagi kepada masyarakat untuk tahu nih sebenarnya layanan 112 ini untuk emergensi aja. Betul. Emergensi aja. Seru banget ya ngobrol sama gestar kali ini. Iya, dan masih panjang tapi nggak terasa. Kayaknya kita harus sudah mengakhiri pembicaraan kita nih. Nantikan punya episode berikutnya, Seleners. Karena banyak yang seru ya. Kita banyak bintang tamu dari tentang kebencanaan tentunya. Terima kasih Bang Hendra dan Pak Steffi yang sudah mampir ke Selena. Makasih Bang Ram dan betul. Makasih. Semoga makin ya. Terima kasih untuk semua Selena. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa. Selesai edukasi kebencanaan. Selesai edukasi kebencanaan. Edukasi kebencanaan.